Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Afidatus Sholihah Mukarramah dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah, Siman, Sekarang, Lamongan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5A. Yang saya hormati Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam, dan tak lupa juga seluruh aktivitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah yang saya banggakan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan makalah yang telah saya susun dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, profil singkat Khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, pola pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Langsung saja kita membahas Khalifah yang pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Profil singkat Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abi Quhafa atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, salah satu sahabat utama Nabi, dan juga khalifah pertama yang dibaiat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar menjadi sosok ayah mertua Nabi Muhammad. Kemudian membahas pola pendidikan Islam masa Abu Bakar As-Siddiq. Pola pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar pada umumnya masih seperti pola pendidikan masa nubuwah, baik dari segi materi pendidikan maupun lembaga pendidikan. Kemudian pokok-pokok ajaran Islam yang diajarkan dapat dibagi dalam beberapa kategori materi pendidikan, yakni pertama, materi pendidikan tauhid, kedua, akhlak, ketiga, ibadah, keempat, materi pendidikan kesehatan yang terintegrasi pada bidang tauhid, akhlak, dan ibadah. Lanjut, lembaga pendidikan Islam masa Abu Bakar As-Siddiq. Pusat pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar adalah di Madinah, yang tenaga pendidiknya adalah para sahabat Nabi. Kemudian lembaga pendidikan yang digunakan pada masa Abu Bakar tersebut meliputi 1 masjid, 2 sufah, dan 3 kutab, yang mana fungsi lembaga tersebut adalah sebagai tempat membaca dan mempelajari Al-Quran, tempat mendiskusikan berbagai masalah keumatan, tempat pertemuan para sahabat, dan sebagai lembaga pendidikan Islam. Lanjut, khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Profil singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga termasuk salah satu golongan Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Lanjut, pendidikan Islam masa Umar bin Khattab. Pada periode ini diterapkan metode pendidikan di mana siswa duduk melingkari gurunya di halaman masjid, dan pola pendidikan untuk anak zaman Khalifah Umar mulai tertata. Beliau menginspirasi terbentuknya pendidikan anak yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Taman Pendidikan Al-Quran atau Taman Pendidikan Raudhatul Atfal. Dan untuk mendukung kegiatan pendidikan tersebut, Khalifah Umar mengangkat dan menunjuk tenaga-tenaga pendidik pada seluruh daerah untuk mengajarkan Al-Quran dan kandungannya, akidah Islamiyah, serta ajaran Islam lainnya. Kita lanjut pada pembahasan lembaga pendidikan Islam Umar bin Khattab. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan periode Umar ini diterapkan di masjid-masjid, tempat pendidikan atau kutab, dan pasar-pasar. Kemudian beliau juga memberikan instruksi kepada para panglima perang umat Islam untuk mendirikan masjid-masjid di setiap wilayah atau kota yang dikuasainya, yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan juga sebagai tempat pendidikan. Lanjut, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Profil singkat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan khalifah dengan masa kekuasaan terlama, sama seperti dua pendahulunya. Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad, dan pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Dzun-Nurain yang memiliki dua cahaya. Kemudian pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah merupakan hasil musyawarah dari 6 orang sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang wafat.
Sahabat Nabi tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahas tentang pendidikan Islam masa Utsman bin Affan. Pola perkembangan penyelenggaraan pendidikan Islam periode Utsman ini dari sisi kelembagaan hampir sama dengan masa sebelumnya. Namun terdapat banyak perbedaan yang fundamental dari sisi kebijakan dan metode. Perubahan kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman terkait dengan pendidikan adalah: yang pertama, tugas mendidik dan mengajar umat pada masa Khalifah Utsman bin Affan diserahkan pada umat itu sendiri. Artinya, pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Dengan demikian, para pendidik melaksanakan tugasnya sendiri dan hanya mengharapkan ridhoan Allah. Yang kedua, para sahabat-sahabat senior diberikan keleluasaan untuk meninggalkan Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka inginkan. Sehingga pada akhir periode Utsman ini, pusat pendidikan mulai tersebar ke daerah-daerah lain dan mobilisasi penuntut ilmu tidak hanya terfokus ke arah Madinah saja. Khalifah yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Profil singkat Ali. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama, juga salah satu sahabat utama Nabi. Beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak atau remaja. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa usia Ali ketika masuk Islam adalah 10 tahun. Kemudian secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad. Bahas tentang pendidikan Islam masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali adalah seorang perwira yang pemberani dan selalu menjadi pembela Nabi Muhammad. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, terjadi banyak pergolakan, sehingga dapat dikatakan hampir tidak pernah mengalami kedamaian. Pergolakan dan peperangan internal umat Islam terjadi secara bergantian, yang merupakan imbas dari fitnah dan syubhat serta kesalahpahaman, di mana pada saat itu Khalifah Ali tidak memiliki waktu untuk memikirkan permasalahan dalam sektor pendidikan, karena perhatiannya terfokus penuh pada permasalahan keamanan dan kedamaian umat Islam pada waktu itu, sehingga penyelenggaraan pendidikan Islam yang berlangsung tidak mengalami perbedaan dengan masa sebelumnya. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.